kalian sudah menonton Mad Max Furiosa? Film prequel aksi ini merupakan ekspansi dari semesta sama dengan film klasik Mad Max yang dirilis tahun 1980 dan disutradarai oleh George Miller. Tetapi tahukah kalian bahwa sequelnya, Mad Max 2, yang juga disutradarai oleh Miller, menjadi sumber inspirasi untuk seri manga terkenal asal Jepang, Hokuto no Ken? Hokuto no Ken, atau Fist of the North Star, adalah manga bergenre pertarungan bela diri dengan latar belakang post-apokaliptik, terinspirasi bukan hanya dari Mad Max 2 tetapi juga dari film klasik lainnya seperti Blade Runner dan film animasi berjudul Akira, karya Katsuhiro Otomo. Lalu, seperti apa kisah Hokuto no Ken? Bayangkan jika Bruce Lee menjadi karakter utama dalam film Mad Max, memiliki teknik berkelahi mematikan yang bisa membuat lawannya meledak berkeping-keping. Selamat datang di semesta Hokuto no Ken, dunia penuh pertarungan bela diri mematikan yang berlatar belakang lanskap dunia post-apokaliptik. Manga Hokuto no Ken pernah diterbitkan di Indonesia dengan judul Tinju Bintang Utara oleh penerbit Raja Wali Graffiti pada tahun 90-an. Sedangkan di negara asalnya, Hokuto no Ken adalah seri manga terkenal yang awalnya diserialisasi dari tahun 1983 hingga 1988 di majalah Weekly Shonen Jump. Karya ini merupakan buah kolaborasi antara Tetsuo Hara dan Buronson yang meraih kesuksesan besar. Sebelum meraih kepopuleran dengan Hokuto no Ken, karya Tetsuo Hara yang pertama kali diserialisasi di Weekly Shonen Jump adalah Iron Don Quixote yang hanya bertahan selama 10 minggu. Baru setelah Hokuto no Ken dirilis pada tahun 1983 yang ditulis bersama Buronson, karir Tetsuo Hara benar-benar melejit. Serial manga Hokuto no Ken secara konsisten berjalan selama 6 tahun. Kisah epik manga tersebut mencakup 245 chapter dan dicetak ulang dalam 27 volume buku di bawah naungan Jump Comics. Masa penayangan yang panjang ini memungkinkan Tetsuo Hara dan Buronson untuk menggarap sebuah dunia yang kaya, dipenuhi dengan karakter-karakter yang tak terlupakan dan adegan aksi pertarungan brutal. Sebelum seri manga Hokuto no Ken mengguncang dunia, Tetsuo Hara mengenalkan kisah Hokuto no Ken dalam 2 cerita lepas yang dimuat dalam rilisan majalah Tetsuno Don Quixote Volume 2. Kisah Hokuto no Ken ini disambut sangat baik oleh pembaca dalam survei Fresh Jump, sehingga terpilih sebagai cerita terbaik di majalah tersebut. Respon positif yang luar biasa ini membuka jalan bagi Tetsuo Hara untuk menjadikan Hokuto no Ken sebagai serial mingguan. Tetsuo Hara berkolaborasi dengan penulis berbakat Yoshiyuki Okamura yang dikenal dengan nama pena Buronson untuk menggarap Hokuto no Ken. Mereka menyempurnakan alur cerita, mengubah latar waktu, dan menggantinya dengan masa depan post-apokaliptik yang terinspirasi oleh film tenar di tahun 80-an, Mad Max 2. Latar belakang tanah gersang, geng pengendara motor, kekerasan anarkis, bangunan yang hancur luluh lantak, penduduk sipil yang tak berdosa, kepala suku, dan rumah-rumah kosong yang ditinggalkan semuanya menjadi latar dunia distopia Hokuto no Ken. Namun, Mad Max bukanlah satu-satunya sumber inspirasi untuk Hokuto no Ken. Penggambaran tokoh utama seri ini, yaitu Kenshiro, merupakan perpaduan berbagai pengaruh visual. Desain Kenshiro, karakter utama dalam manga ini, mengambil unsur dari karakter Max di film Mad Max, sementara dada yang dipenuhi 7 bekas luka, sebagian terinspirasi oleh penokohan legenda bela diri Bruce Lee di dalam film-film yang ia bintangi. Perpaduan unik dari berbagai pengaruh ini, memasukkan latar belakang post-apokaliptik Mad Max dengan kemampuan bela diri yang mengingatkan pada Bruce Lee. Tetsuo Hara dan Buronson melahirkan karakter Kenshiro, serta membawa kesuksesan bagi karya mereka, Hokuto no Ken. Cerita Hokuto no Ken berlatar di masa depan, tepatnya tahun 1909X. Dikala itu, dunia dilanda perang nuklir global yang menghancurkan peradaban. Akibatnya, permukaan bumi menjadi gersang, dengan laut-laut mengering, dan peradaban jatuh ke dalam kekacauan. Kehidupan di dunia menjadi medan pertempuran brutal untuk bertahan hidup, di mana hanya yang kuat dapat memangsa yang lemah. Di tengah latar distopia ini, Kenshiro muncul sebagai penerus ke-64 dari perguruan bela diri Hokuto Shinken, seni bela diri mematikan kuno berusia 1800 tahun yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kemampuan yang luar biasa, Kenshiro menjadi secercah harapan, menggunakan kemampuannya untuk melindungi orang-orang tak berdosa dari gangster-gangster, dan para berandalan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Sepanjang perjalanannya, Kenshiro bertemu berbagai karakter, baik kawan maupun lawan. Banyak di antara karakter tersebut menguasai berbagai macam aliran bela diri. Petualangan Kenshiro dimulai sejak tunangannya, Yuria, diculik. Kejadian ini membakar amarah Kenshiro. Dia memulai perjalanannya untuk menyelamatkan Yuria, sembari melindungi yang lemah dan tak berdosa dari geng-geng, dan para berandalan yang berusaha memadamkan harapan mereka untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, Kenshiro bertemu dengan seorang pencuri muda bernama Bat dan seorang anak yatim, Lin. Keduanya kemudian bergabung dengan Kenshiro. Bat dan Lin menjadi saksi kekuatan Kenshiro dalam mewujudkan tekadnya melalui pertempuran dengan musuh-musuh yang tangguh. Bat dan Lin menyaksikan betapa mematikannya aliran bela diri Hokuto Shinken.
Setiap pertempuran yang dilalui, membuat nama Kenshiro semakin besar dan legendaris. Misi Kenshiro untuk melindungi yang tak berdosa penuh tantangan, karena ia berhadapan dengan berbagai lawan dan rival yang tangguh. Di antaranya adalah 6 orang ahli bela diri dari aliran Nanto Seiken, sebuah aliran bela diri mematikan yang terpecah menjadi 2 faksi setelah perang nuklir. Selain itu, Kenshiro juga menghadapi sesama murid aliran Hokuto Shinken yang pernah berlatih bersamanya untuk mewarisi jurus-jurus Hokuto Shinken. Salah satu musuh terbesar Kenshiro tak lain adalah kakak tertuanya sendiri, Rao. Seorang petarung yang melanggar hukum suci Hokuto Shinken dengan menolak menyegel kepalan tangannya. Rao kemudian membunuh ayah sekaligus guru mereka, Ryuken. Rao menentang keputusan ayahnya untuk mewariskan Hokuto Shinken kepada Kenshiro. Didorong oleh nafsu kekuasaan yang ambisius, Rao mencoba menguasai dunia, sehingga dia dikenal sebagai Ken-Oh atau King of Fists. Ia menantang setiap petarung yang dianggapnya sebagai ancaman, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Setelah serangkaian pertempuran panjang dan melelahkan, Kenshiro akhirnya memenangkan kemenangan atas Rao, membuka era baru perdamaian di dunia. Kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah ini menandai akhir dari separuh pertama kisah Hokuto no Ken. Pada intinya, Hokuto no Ken memiliki alur cerita sederhana yang mengingatkan pada film kungfu Hong Kong klasik. Misalnya The Five Venom yang dirilis tahun 1978, Tai Chi Master, Kung Fu Cult Master, dan lain sebagainya. Tema-tema seperti penggambaran konflik antara guru dan murid sebuah aliran bela diri, tema persaingan saudara seperguruan, yang menjadi ciri khas genre ini, sangat menonjol. Tentu Tetsuo Hara dan Rubonson tetap memberi warna tersendiri Hokuto no Ken dengan persaingan berbagai gaya bela diri yang khas dan inovatif. Selain itu, Hokuto no Ken juga kental akan tema-tema balas dendam, tekad kuat untuk melindungi yang lemah, seperti film-film bela diri yang dibintangi Bruce Lee, misalnya Enter the Dragon, Fist of Fury, dan lain sebagainya. Namun, yang membedakan Hokuto no Ken adalah penggambaran dunia post-apokaliptik yang imajinatif oleh Tetsuo Hara. Selain itu, adegan-adegan pertempuran bela diri yang fantastis dengan teknik-teknik kejam dan brutal. Perpaduan unik dari berbagai pengaruh dan visi kreatif Tetsuo Hara dan Buronson membuat karya ini terasa sangat orisinil meskipun terinspirasi dari beragam sumber. Kreativitas dan imajinasi dari Tetsuo Hara dan Buronson ini memukau para pembaca serta telah mendapat sambutan positif dari penikmat manga shonen. Meskipun alur cerita Hokuto no Ken terlihat simpel dan sederhana, namun bangunan latar dunia distopia yang detil dan realistis, serta jalinan hubungan antar karakter yang kompleks dan adegan-adegan bela diri yang memukau, menjadi daya tarik kisah ini. Faktor-faktor tersebut yang benar-benar membuat Hokuto no Ken menonjol, sehingga karya ini menjadi sebuah karya yang cukup berpengaruh. Struktur narasi Hokuto no Ken terbentang seperti sebuah video game, dengan setiap chapter terasa seperti level baru, dan tiap levelnya memiliki big boss atau lawan yang sangat tangguh. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk benar-benar terhanyut dalam gaya artistik Tetsuo Hara yang memiliki ciri khas kuat dalam menggambarkan tiap adegan pertarungan. Hokuto no Ken memiliki gaya ilustrasi yang cukup detail, sehingga mampu menciptakan pengalaman visual yang menarik bagi penikmat manga action. Melengkapi visi artistik Tetsuo Hara, kontribusi Buronson dalam penulisan cerita sama menawannya. Dengan cerdik, ia memperkenalkan 3 kakak laki-laki Kenshiro. Jagi mewakili kekejaman, sementara Rao yang tertua digambarkan sebagai yang terkuat. Sebaliknya, Toki menjadi antitesis Rao, sosok yang pasif, penuh belas kasih, dan lembut. Toki justru menggunakan aliran Hokuto Shinken sebagai seni untuk menyembuhkan. Melalui kolaborasi mereka, Tetsuo Hara dan Buronson secara gemilang memadukan gaya artistik yang khas, alur cerita sederhana namun memikat, dan struktur naratif episodik. Sepanjang perjalanan Kenshiro untuk menyelamatkan Yuria, ia membuka selubung misteri dari karakter-karakter yang ada di dalam manga Hokuto no Ken. Popularitas manga Hokuto no Ken membuka jalan untuk diadaptasi dalam format anime yang diproduksi oleh studio Toei Animation. Mencakup 109 episode, serial anime pertama Hokuto no Ken tayang di Fuji TV dari 11 Oktober 1984 hingga 5 Maret 1987. Adaptasi ini mencakup 136 chapter pertama dari manga. Berkat kesuksesan serial anime tersebut, sequelnya yang berjudul Hokuto no Ken 2 mengambil slot waktu yang sama, menghadirkan 43 episode tambahan yang tayang dari 12 Maret 1987 hingga 18 Februari 1988. Kelanjutan ini mengadaptasi chapter 137 hingga 210 dari manga, serta mengeksplorasi lebih jauh petualangan Kenshiro. Tidak cukup sampai di situ, Toei Animation memproduksi film animasi layar lebar adaptasi manga Hokuto no Ken, yang tayang perdana di Jepang pada 8 Maret 1986. Tidak seperti seri televisi yang harus mensensor beberapa adegan brutal dan berdarah, film layar lebar ini menggambarkan semesta Hokuto no Ken yang lebih dekat dengan versi manganya, lengkap dengan kekejaman dan kebrutalan yang ekstrim. Hampir 1 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1995, sebuah versi film live action produksi Amerika dari Hokuto no Ken dirilis.
Disutradarai oleh Tony Randall, serta penulis naskah Peter Atkins dan Wayne McLaughlin, film berjudul Fist of the North Star ini berfokus pada alur cerita Shin dari versi manga. Film ini mendapat tanggapan beragam dari penggemar dan kritikus, dan secara umum tidak mampu mengimbangi kualitas dan ketenaran versi manga dan animenya. Selain anime dan film layar lebar, Hokuto no Ken juga melahirkan banyak adaptasi video game. Dari era 8-bit hingga era game dengan grafis canggih dan gameplay yang lebih kompleks. Dimulai dari tahun 1986 dengan game berjudul Hokuto no Ken Violence Gekiga Adventure yang dirilis oleh Enies untuk NEC PC 8801, menjadi game Hokuto no Ken pertama. Di tahun yang sama, Toei Animation membawa seri ini ke Nintendo Famicom dengan game side-scrolling action berjudul Hokuto no Ken. Terdiri dari 5 level, menghadirkan Kenshiro yang berhadapan dengan bos-bos ikonik seperti Mr. Heart, Shin, Jagi, Souter, dan Rao. Pada tahun 90-an, game-game Hokuto no Ken memasuki era 16-bit. Salah satunya, pada tahun 93, Toei Animation merilis Hokuto no Ken 7, menandai game Hokuto no Ken ketiga dan terakhir untuk konsol 16-bit, Nintendo Super Famicom. Memasuki tahun 2000, Hokuto no Ken Seiki Matsukyu Seishi Densetsu untuk Sony PlayStation dirilis. Judul ini menjadi game Hokuto no Ken pertama yang menampilkan full grafik 3D polygon. 7 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, Sega dan Arc System Works menghadirkan game berjudul Fist of the North Star, sebuah game fighting untuk PlayStation 2. Pada tahun 2010, Koei Tecmo membawa dunia post-apokaliptik Hokuto no Ken ke konsol PlayStation 3 dengan game berjudul Fist of the North Star Ken's Rage. Game aksi 3D ini menggunakan gameplay mirip dengan seri Dynasty Warriors. Judul ini menandai perilisan game Fist of the North Star pertama di Amerika Serikat sejak 1989. Selanjutnya, Fist of the North Star Ken's Rage 2 juga dirilis di PlayStation 3 pada tahun 2013. Pada tahun 2018, Sega merilis Fist of the North Star Lost Paradise untuk PlayStation 4. RPG aksi 3D ini tidak hanya menampilkan pertarungan khas seri tersebut, tetapi juga memperkenalkan elemen RPG dan minigame yang mengingatkan pada seri Yakuza keluaran Sega. Sebagai salah satu manga terlaris sepanjang masa, Hokuto no Ken telah meninggalkan jejak dalam budaya populer. Warisan karya ini terus dilestarikan melalui berbagai adaptasi, termasuk anime, film live action, dan video game. Meskipun serial manga originalnya telah berakhir lebih dari 30 tahun lalu, Hokuto no Ken tetap hidup di hati para penggemarnya. Hokuto, 百裂拳